Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Ponita dengan NIM 2006411000122 dari kelas 4B Prodi Pendidikan IPA Universitas Trunajaya Madura. Pada kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan uji T, baik uji T independen maupun uji T berpasangan. Tugas ini dimaksudkan untuk memenuhi proyek UTS dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, soal nomor 1. Untuk menjawab soal nomor 1, kita harus beralih ke Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, pada soal nomor 1, kita mencari data banyak istilah IPA yang dihafal dengan diiringi dan tanpa diiringi musik klasik. Asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0, tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal dengan diiringi dan tanpa diiringi musik klasik. Sedangkan H1-nya, ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal dengan diiringi dan tanpa diiringi musik klasik. Pada soal nomor 1, kita menggunakan uji T independen. Namun, sebelum kita menggunakan uji T independen, kita harus mencari uji homogenitasnya terlebih dahulu. Untuk mencari uji homogenitas, kita harus membagi dua data yang sudah tertera di sini, yaitu data kontrol dan data eksperimen, sesuai dengan rumus F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, pada Excel, varian terbesar ini merupakan variabel 1, sedangkan varian terkecil merupakan variabel 2. Untuk mencari variabel 1 dan variabel 2, kita tuliskan di sebelah sini terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan rumus var.s, karena ini merupakan sampel. Lalu kita pilih angka dari data kontrol. Nah, kita lakukan hal yang sama pada data eksperimen. Nah, setelah muncul angkanya seperti ini, dapat kita lihat bahwa data eksperimen memiliki angka yang lebih besar daripada data kontrol, sehingga data eksperimen di sini merupakan variabel 1, sedangkan data kontrol merupakan variabel 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil variabel 1 dan variabel 2, selanjutnya kita dapat melanjutkan untuk mengerjakan uji homogenitasnya. Kita pilih data, kemudian kita pilih data analisis. Kita pilih yang F-test to sample. Untuk variabel satunya sudah ditentukan, yaitu data eksperimen. Tinggal kita blok saja. Untuk data yang kedua, data kontrol. Nah, labelsnya kita centang. Alfanya sudah sesuai, yaitu 0,05. Kita pilih yang output range. Output range kita taruh di sebelah sini. Kita klik OK. Nah, kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, dapat kita lihat untuk data eksperimen berjumlah 16, sedangkan data kontrol 14. Lalu kita akan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kita tandai terlebih dahulu untuk F hitungnya, kita beri warna. Kita lakukan hal yang sama untuk F tabel. Setelah seperti ini, F hitung memiliki angka 1,325, sedangkan
F tabelnya 2,533. Maka sudah jelas bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Lebih kecil dari F tabel. Nah, sesuai dengan rumus, apabila F lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Sehingga dari data ini, maka sudah jelas H0-nya diterima. Lalu kita akan bandingkan juga untuk P-value-nya dengan alfa. P-value-nya di sini 0,307, sedangkan alfanya 0,05. Sehingga sudah jelas 0,307 dengan 0,05 lebih besar 0,307. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Oke, sama dengan sesuai dengan rumus di sini, apabila P lebih besar dari alfa, maka H0-nya juga diterima. Sehingga kita tuliskan, maka H0 diterima. Nah, karena ini sama-sama menghasilkan H0 diterima, maka hasil data uji homogenitas merupakan data yang homogen. Selanjutnya, apabila kita sudah mendapatkan hasil dari uji homogenitas, kita dapat melanjutkan untuk menggunakan uji T independen. Nah, kita lakukan langkah yang sama, kita klik data, kemudian data analisis. Karena ini merupakan homogen, kita pilih yang equal variance, yang t-test equal variance. Untuk variabel 1, kita pilih yang data eksperimen. Variabel 2, kita pilih yang data kontrol. Nah, jika sudah seperti ini, kita centang labels-nya. Alfanya sudah sesuai, kita juga centang output range-nya. Kita pilih di sebelah sini. Kita klik OK. Lalu kita rapikan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan membandingkan antara T-stat atau T-hitung dengan T-tabelnya. T-statnya kita beri warna terlebih dahulu, T-hitungnya juga, T-tabelnya juga. Nah, setelah seperti ini, T-statnya memiliki angka 2,128, sedangkan T-tabelnya 2,048. Untuk rumusnya, min T-tabel, T-hitung lebih kecil dari T-tabel. Min T-tabel min 2,048, T-tabel 2,048. Nah, karena T-hitung di sini memiliki angka yang lebih besar daripada T-tabel, maka T-hitung ini tidak bisa berada di tengah-tengah antara min T-tabel dengan T-tabel. Karena T-hitung ini berada di sebelah kanan dari T-tabel. Sehingga sudah jelas bahwa H0 ditolak. Kita lihat pada option yang kedua, ada dua pilihan, T-hitung lebih kecil dari T-tabel atau T-hitung lebih kecil dari min T-tabel. Karena ini T-hitungnya lebih besar dari T-tabel, maka kita pilih yang opsi yang ke-1, yaitu
T hitung lebih besar dari T tabel. Maka dapat kita tuliskan di sebelah sini, T hitung 2,128 lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 2,048. Sesuai dengan rumus, H0 ditolak. H1-nya Nah, setelah itu kita akan bandingkan juga untuk p-value-nya. P-value di sini 0,04, sedangkan alfanya 0,05. Maka sudah jelas lebih besar alfanya daripada p-value-nya. Maka kita tuliskan di sini P sama dengan 0,042 lebih kecil dari 0,05. Sesuai dengan rumus, apabila P lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya ditolak, sedangkan H1-nya diterima. Maka kita tuliskan di sini. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita dapat menarik kesimpulan, karena ini H0 sama-sama ditolak, H1 sama-sama diterima, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan diiringi dan tanpa diiringi musik klasik. Seperti ini cara pengerjaan untuk uji T independen. Selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, soalnya seperti ini, sama pengerjaannya kita beralih ke Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, pada soal nomor 2, kita mencari data kemampuan pedagogik guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikan di sini 5%, yang artinya 0,05. Nah, pada soal yang nomor 2, kita menggunakan uji T berpasangan. Untuk pengerjaan uji T berpasangan, kita langsung saja klik data, lalu kita pilih data analisis, kita pilih yang t-test paired to sample formings. Untuk variabel 1, kita pilih yang pretest. Sedangkan untuk variabel 2, kita pilih yang data post-test. Nah, labelsnya kita centang, alfanya sudah sesuai, kita pilih output range, kita pilih di sebelah sini. Kita klik OK, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek data dari pretest dan posttest sama-sama 18, kemudian t-statnya min 5,518, sedangkan t-tabelnya 2,109. Kita beri warna terlebih dahulu karena kita akan membandingkan dengan t-tabel. Nah, t-statnya atau t-hitungnya min 5,518, sedangkan t-tabelnya 2,109. Sudah jelas di sini t-hitung ini tidak bisa berada di tengah-tengah antara min t-tabel dengan t-tabel, karena t-hitung di sini
letaknya ada di sebelah kiri dari min T tabel. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu di sini untuk T hitung sama dengan min 5. Kita akan menggunakan rumus yang kedua, yang T hitung lebih kecil dari min T tabel, karena T hitungnya ini memiliki angka yang lebih kecil daripada T tabelnya. Sehingga kita tuliskan lebih kecil Nah, sesuai dengan rumus, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kita akan bandingkan juga untuk p-value-nya dengan alfanya. P-value di sini 0,00003, sedangkan alfanya 0,05. Sudah jelas 0,00003 jauh berada lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita tulis di sini untuk P sama dengan 0,00003 lebih kecil daripada 0,05. Sesuai dengan rumus di sini, jika P lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Maka kita tuliskan di sini H0 ditolak, H1 diterima. Nah, karena ini sudah jelas hasilnya, H0 sama-sama ditolak, H1-nya yang diterima, maka kita dapat menarik kesimpulan untuk data kemampuan pedagogi guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, seperti ini cara mengerjakan atau cara menggunakan uji T berpasangan dan uji T independen. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.